Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang Control and Accounting Information System. Perkenalkan, nama saya Jika Makaela Putri Nugroho dengan NPM 25013010047. Perkenalkan, nama saya Lir Kartikawati dengan NPM akhir 053. Perkenalkan, nama saya Naila Sasabila Effendi dengan NPM 2501301001067. Nah, mengapa pengendalian itu penting? Yang pertama, karena ancaman terhadap AIS atau akuntansi informasi sistem meningkat perkembangan teknologi. Internet dan sistem berbasis cloud meningkatkan risiko fraud dan cybercrime. Nah, pengendalian ini juga melindungi aset dan data internal kontrol, membantu mencegah kehilangan aset dan manipulasi informasi, juga menjamin keandalan laporan keuangan informasi akuntansi harus akurat agar manajemen dan investor dapat mengambil keputusan yang tepat. Baik, saya akan selanjutnya membahas mengenai internal control. Internal control adalah proses yang dirancang untuk memberikan reasonable assurance bahwa yang pertama, tujuan operasional tercapai, maka aktivitas bisnis berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, yakni kepatuhan hukum terpenuhi, maka organisasi akan mengikuti regulasi seperti SOX dan aturan lainnya. Dan yang terakhir, yakni pelaporan keuangan andal, maka data yang dihasilkan sistem akurat dan bebas dari kesalahan material. Pengendalian tidak menghilangkan risiko sepenuhnya, tetapi menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Di sini saya menjelaskan mengenai COSO Internal Control Framework atau Committee of Sponsoring Organization. Jadi COSO ini tuh adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi. COSO terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama ada control environment. Jadi komponen ini menjadi pondasi budaya organisasi, mencakup integritas, etika, dan komitmen manajemen puncak terhadap pengendalian internal. Elemen kunci meliputi standar etika yang konsisten, struktur organisasi yang jelas, peran dewan komisaris atau komite audit dalam pengawasan, serta kebijakan sumber daya manusia untuk rekrutmen dan pelatihan karyawan kompeten. Nah, tanpa lingkungan pengendalian yang kuat, komponen lain sulit efektif karena membentuk nada dari atas atau tone at the top. Yang kedua ada risk assessment. Jadi proses ini melibatkan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, baik risiko internal maupun eksternal. Nah, organisasi perlu menentukan risiko inheren, menilai kemungkinan dan dampaknya, serta merancang respons seperti mitigasi atau penerimaan risiko. Nah, penilaian risiko dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Kemudian yang ketiga ada control activities. Jadi kebijakan dan prosedur spesifik ini dirancang untuk memitigasi risiko seperti otorisasi transaksi, verifikasi, rekonsiliasi, dan pemisahan tugas. Contohnya termasuk persetujuan pengeluaran, sistem IT keamanan, dan kontrol fisik atas aset. Nah, aktivitas ini harus tepat sasaran agar tidak berlebihan atau kurang efektif. Yang keempat ada information and communication. Nah, komponen ini memastikan informasi relevan dihasilkan, dikumpulkan, dan dikomunikasikan secara tepat waktu kepada pihak yang berwenang, meliputi sistem informasi internal, laporan keuangan, serta komunikasi eksternal untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian. Nah, alur informasi dua arah, yaitu dari bawah ke atas dan sebaliknya, krusial untuk transparansi. Yang terakhir ada monitoring. Jadi monitoring yaitu evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian internal melalui aktivitas ongoing atau pemeriksaan terpisah. Selanjutnya ada control environment, yaitu fondasi dari seluruh sistem pengendalian internal. Nah, komponen ini mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian. Jika lingkungan pengendalian kuat, maka sistem kontrol cenderung efektif.
Nah, sebaliknya jika lingkungan pengendalian lemah, maka resiko fraud dan kesalahan akan meningkat. Nah, ada 3 unsur environment, yaitu etika dan integritas manajemen, yaitu budaya organisasi menentukan kuat atau lemahnya pengendalian. Yang kedua ada struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab, yaitu tugas yang jelas mengurangi konflik dan kecurangan. Yang ketiga ada kebijakan SDM, yaitu rekrutmen dan pelatihan karyawan yang kompeten mendukung sistem kontrol yang efektif. Selanjutnya saya akan bahas tentang risk assessment. Nah, risk assessment adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Nah, dalam konteks AIS, risiko bisa berupa fraud atau kecurangan, kesalahan pencatatan, serangan cyber, serta gangguan sistem. Nah, tujuannya bukan untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, tetapi untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Langkah utama dari proses risk assessment ini yang pertama yakni identifikasi ancaman dengan menentukan risiko seperti fraud, kesalahan sistem, atau serangan cyber. Nah, yang kedua yakni menilai dampak dan kemungkinan dengan menghitung potensi kerugian atau expected loss. Yang ketiga atau yang terakhir yakni analisis biaya manfaat kontrol, di mana kontrol dipilih jika manfaatnya lebih besar dari biayanya. Kemudian saya akan menjelaskan control activities. Jadi control activities ini merupakan komponen penting dalam kerangka pengendalian internal KOSO yang bertujuan mencegah kesalahan dan kecurangan melalui prosedur spesifik. Nah, authorization atau otorisasi setiap transaksi ini tuh harus mendapat persetujuan dari pihak berwenang sesuai hierarki, seperti manajer untuk pembelian di atas bahan tertentu. Nah, ini memastikan hanya aktivitas yang sah yang dilaksanakan, misalnya dengan tanda tangan digital atau approval workflow di sistem ERP. Nah, tanpa otorisasi tepat, risiko transaksi tidak sah seperti pembelian fiktif meningkat. Yang kedua ada segregation of duties atau pemisahan tugas. Nah, fungsi otorisasi, persetujuan, pencatatan atau input jurnal, dan kustodi aset atau penyimpanan kas atau stok harus dipisahkan antar individu atau departemen. Contohnya manajer otorisasi pembelian, akuntan mencatatnya, dan gudang menyimpan barangnya. Nah, pemisahan ini mencegah satu orang memanipulasi seluruh proses, seperti mencuri aset sambil menutupinya di catatan. Kemudian yang ketiga ada safeguarding aset. Aset fisik seperti kas inventory dan data dilindungi melalui akses terbatas, CCTV, logbook, atau enkripsi software. Prosedur rutin seperti inventarisasi fisik dan backup data mencegah pencurian atau kehilangan. Ini krusial untuk aset berharga seperti stok pabrik di lingkungan industri. Yang keempat ada independent check. Jadi independent check melibatkan rekonsiliasi bank bulanan, audit internal, atau review independen untuk verifikasi akurasi catatan. Misalnya supervisor memeriksa laporan keuangan sebelum ditutup. Cek ini mendeteksi kesalahan atau penyimpanan secara dini melalui perspektif netral. Information and communication. Komponen ini menekankan bahwa sistem harus mampu menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, serta memastikan informasi tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang membutuhkan. Tanpa komunikasi yang baik, maka pengendalian tidak dapat berjalan efektif. Nah, informasi itu harus relevan dan tepat waktu. Manajemen membutuhkan data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Sistem harus terintegrasi. AIS atau akuntansi informasi sistem harus mendukung seluruh proses bisnis. Nah, yang ketiga komunikasi yang efektif, yaitu kebijakan dan prosedur kontrol harus dipahami seluruh karyawan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai monitoring. Nah, monitoring adalah proses mengevaluasi dan menilai secara berkala apakah sistem pengendalian internal berjalan dengan efektif atau tidak. Nah, proses-proses dari monitoring sendiri ini adalah
Yang pertama yakni evaluasi berkala, di mana perusahaan harus secara rutin meninjau prosedur dan kebijakan kontrol untuk memastikan masih relevan dan efektif atau tidaknya. Nah, yang kedua yakni audit internal, di mana audit internal ini membantu mendeteksi kelemahan sistem, kesalahan, atau potensi fraud yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Nah, yang ketiga yakni continuous monitoring, di mana dengan bantuan teknologi, perusahaan dapat memantau transaksi secara real time untuk mendeteksi anomali. Nah, selanjutnya yang keempat yakni tindakan korektif, di mana jika ditemukan kelemahan, manajemen harus segera melakukan perbaikan agar resiko tidak semakin besar. Selanjutnya ada COBIT Framework. COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technology adalah framework yang digunakan untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi atau IT governance. Jika COSO berfokus pada pengendalian internal secara umum, maka COBIT lebih spesifik pada pengendalian sistem dan teknologi informasi. Nah, COBIT ini fokus pada tata kelola IT atau IT governance yang selaras dengan tujuan bisnis. COBIT Framework itu membedakan governance dan manajemen. Governance menetapkan arah, manajemen menjalankan operasional, mendukung pengendalian sistem informasi, dan membantu perusahaan mengelola resiko teknologi.